teman pemilih di Joglo, Jogja Ngrembug Pemilu. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas berbagai perkembangan terbaru terkait dengan pemilu tahun 2024. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Mas Erijal. Ya. Selamat datang di Joglo, Jogja Ngrembug Pemilu. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Mas Erijal beliau ini selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Jakarta. Nah, beliaunya ini yang menguasai terkait dengan berbagai hal terkait dengan teknis penyelenggaraan, mulai dari pendaftaran partai politik sampai nanti di rekapitulasi hasil penghitungan suara. Mas Erijal, terkait dengan perkembangan terbaru saat ini, itu kan telah terbit PKPU nomor 4 tahun 2022. Nah, bisa dijelaskan Pak, apa isi terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Pak Franky. Teman pemilih dapat untuk terkait dengan PKPU 4 2022 ini, itu adalah PKPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Nanti untuk proses tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung adalah pendaftaran dan verifikasi serta penetapan peserta politik. Maka rujukan pelaksanaannya nanti melalui PKPU itu. Nah, PKPU itu muncul atas amanah Undang-Undang 7 2017, kemudian putusan MK nomor 55 tahun 2020, yang proses pelaksanaannya nantinya ada di PKPU 4 tahun 2022 tersebut. Nah, terkait dengan PKPU 4 tahun 2022 ini, yang perlu kami sampaikan kepada teman pemilih, bahwasanya untuk PKPU ini akan ada muncul syarat-syarat bagi partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024. Nah, persyaratannya untuk menjadi peserta pemilu itu adalah, pertama ada kepengurusan, kemudian berbadan hukum tentunya, kemudian ada kantor, kemudian ada keanggotaan. Nah, terkait dengan berbadan hukum ini, itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, nanti dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian terkait dengan kepengurusan ada dua poin yang harus dilengkapi juga. Yang pertama tentang kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota serta kecamatan. Kemudian tingkat keterwakilan perempuannya, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Kemudian untuk terkait kepengurusan ini 100% di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita ada 34 provinsi ya. Nah, kecuali nanti ada undang-undang baru, kita mengikuti itu. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota, supaya terbentuk provinsinya, maka minimal 75% kepengurusan. Dan tingkat kabupaten kota, supaya terbentuk tingkat kabupaten kotanya, dibutuhkan kepengurusan tingkat kecamatan, dalam hal ini kita di kementerian itu 50%. Nah, itulah persyaratan kepengurusan, sebaran kepengurusan. Kemudian keterwakilan perempuan, yaitu 30% untuk tingkat pusat. Kemudian memperhatikan ke 30% itu keterwakilan perempuan untuk kepengurusan provinsi dan kabupaten kota. Jadi tingkat pusat itu wajib, di tingkat kabupaten kota itu seyogyanya memperhatikan itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memiliki pengurus peserta pemilu yang memperhatikan keterwakilan perempuan itu. Dan yang selanjutnya terkait kantor. Jadi teman-teman baik
calon peserta pemilu ini itu harus memiliki kantor mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Yang kantornya itu harus keberadaan kantor itu sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Kapan itu? Yaitu saat sumpah janjinya calon terpilih. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan selanjutnya adalah keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan itu ada 2 rumusan. Yang pertama 1.000 di kabupaten kota atau 1/1000 di kabupaten kota itu rumusan itu. Tapi putusannya jumlahnya itu akan nanti diputuskan oleh dan sudah diputuskan oleh KPU RI dengan surat keputusan KPU RI nomor 194 terkait dengan jumlah minimal keanggotaan di masing-masing kabupaten atau kota se-Indonesia. Nanti di putusan KPU nomor 194 itu tahun 2022 ini itu kelihatan berapa syarat anggota minimal di kabupaten A, B, dan C, khususnya di kota Jogja berapa, nanti di putusan itu ada. Begitu Pak Franky sekilas terkait dengan PKPU 4 2022 terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang syaratnya ada di situ. Ya. Teman pemilih terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 ini bisa teman-teman download atau bisa teman-teman atau teman pemilih baca itu lewat JDIH KPU Kota Jakarta. Nah, nanti bisa linknya nanti mungkin ada di deskripsi ya, nanti bisa dilihat, bisa dibaca, bisa disebarkan begitu terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022. Ini Mas Rizal terkait tadi sudah apa isi PKPU nomor 4 tahun 2022 dan persyaratan pendaftaran partai politik. Nah, sekarang saya masuk terkait dengan kategori partai politik pasca putusan MK itu seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Pak Franky, teman pemilih. Jadi untuk PKPU 4 ini juga mengadopsi putusan MK nomor 55 tahun 2020 yang mana ada kalau di PKPU 4 itu ada 4 item turunannya, tapi kalau kita simpulkan ada 4 kategori ya, 3 kategori. Yang pertama, bagi partai politik yang memenuhi ambang batas 4% perolehan suara nasional. Kedua, bagi peserta pada pemilu terakhir maksudnya. Kedua, memperoleh suara ambang batas 4% itu tidak dimiliki di pemilu terakhir. Jadi yang pertama kategorinya adalah peserta pemilu yang memperoleh suara ambang batas melebihi ambang batas 4% di pemilu terakhir, yaitu 2019 ya, kita terakhir kan 2019. Kemudian bagi peserta partai politik yang tidak memiliki ambang batas memperoleh suara sampai ambang batas 4% tersebut. Yang ketiga, bagi peserta yang belum pernah mengikuti pemilu di pemilu terakhir, yaitu 2019. Jadi 3 kategori itu nanti yang akan dilayani oleh KPU dalam proses pendaftaran ini. Jadi itu Pak Franky, 3 kategori itu. Ya, terkait dengan ini Mas Rizal, terkait dengan tahap jadwal pendaftaran dan mekanisme pendaftaran partai politik itu seperti apa? Oke, baik. Teman pemilih, nanti bagi partai politik yang ingin mendaftar kategori 3 itu bisa melakukan pendaftaran ketika memenuhi persyaratan yang ada kami sampaikan tadi, baik kepengurusan, keterwakilan perempuannya, keanggotaan dan kantor, serta harus berbadan hukum terlebih dahulu. Nah, bagi yang sudah memiliki itu dan sebarannya sudah memiliki itu bisa mendaftar ke KPU. Nah, jadi tidak mendaftar di KPU kota, mendaftarnya adalah KPU RI ya? KPU RI. KPU RI. Dan yang mendaftarkan pun bukan pengurus tingkat kota. Yang mendaftarkan adalah pengurus tingkat pusat atau sebutan lainnya lah bagi partai politik sesuai dengan ADRT-nya masing-masing gitu ya. Nah,
Kemudian terkait dengan karena dia mendaftar adalah pengurus pusat atau sebutan lain dalam ADRT masing-masing partai, kemudian diterima oleh KPU Republik Indonesia, tapi ada mekanisme atau ada media yang digunakan untuk proses itu, Pak Franky. Ya. Nah, di dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 ini kan memang ada terkait dengan teknologi informasi, khususnya SIPOL. Nah, bisa dijelaskan Pak? Oh iya. Erizal atau Mas Rizal? Ya tadi, jadi nanti pimpinan partai politik yang tingkat pusat itu akan mendaftar ke KPU melalui SIPOL. SIPOL itu apa teman pemilih? SIPOL itu adalah sistem informasi partai politik yang merupakan teknologi informasi digunakan untuk pengolahan dokumen administrasi dalam proses pendaftaran itu. Jadi kita gunakan media teknologi informasi itu untuk proses pendaftaran. Nah, sekarang untuk jadwal pendaftaran kan dimulai tanggal 1 sampai 14 Agustus tahun 2022 ini. Nah, tetapi sebelumnya mungkin teman pemilih sudah mencermati di media sosial kita kan, berapa yang sudah memiliki akun. Nah, ini yang berkembang saat ini. Nanti sampai ditutup pendaftaran itu masih bisa berkembang calon peserta pemilu ini. Karena pendaftarannya melalui SIPOL, maka teman-teman yang ingin mendaftar, partai politik yang ingin mendaftar itu harus memiliki akun dulu, akun SIPOL. Nah, sekarang sudah ada 38 partai nasional yang sudah mendaftarkan akunnya. Kemudian sudah ada 8 partai lokal Aceh. Nah, jadi kita punya partai lokal Aceh, Pak Franky. Ya. Nah, kita punya partai lokal, kemudian pada partai nasional. Nah, kebetulan yang sudah daftar akun 38 partai politik ini. Nah, setelah daftar akun, ini proses ini sampai kemarin sejak di launchingnya SIPOL itu tanggal 24 Juni 2022 ini, maka teman-teman yang sudah calon peserta pemilu partai politik itu yang sudah mendaftar akun sudah mulai input ini, sudah boleh masukkan syarat-syarat tadi, baik itu kepengurusan, kantor, ADRT, macam-macam itu, ke badan hukum, kemudian keanggotaannya juga, itu sudah mulai dimasukkan di dalam SIPOL sampai nanti proses pendaftaran. Jadi nanti sudah lengkap persyaratannya itu, tinggal diajukan melalui SIPOL pendaftarannya. Nanti form pendaftaran dari sana, berkas-berkas rekapan persyaratan itu dari sana. Jadi tidak membawa dokumen beribu-ribu, ratusan ribu bahkan atau jutaan itu bukan, itu ke kantor KPU bukan, tetapi melalui SIPOL rekapannya aja ditantangi oleh pimpinan partai tingkat pusat kepada KPU. Nah, terkait dengan jadwal pendaftaran tadi teman pemilih biar tahu itu belum disebut tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak Erizal atau ya, Pak Erizal? Tadi sudah saya sebut sebenarnya. Tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022 teman-teman. Nah, itu tahapan untuk pendaftarannya. Saat ini besok berarti tinggal beberapa hari lagi teman-teman calon peserta pemilu partai politik itu akan mendaftarkan diri. Jadi teman pemilih untuk pendaftaran partai politik di pusat ya di KPU RI itu jadwalnya itu tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus tahun 2022. Ini Mas Erizal terkait dengan ketugasan KPU Kota Jakarta dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu seperti apa ya? Ya, baik. Teman pemilih dan Pak Franky. Jadi untuk ketugasan kabupaten kota, khususnya Kota Jakarta atau khususnya level kabupaten atau kota se-Indonesia, itu dalam proses tahapan pendaftaran. Kalau pendaftaran itu semuanya di KPU Republik Indonesia. Nah, KPU kabupaten kota maupun provinsi, khususnya KPU kabupaten kota, itu akan menerima dokumen dari melalui SIPOL itu tadi,
untuk dilakukan verifikasi administrasi. Administrasi itu ada dokumen, ada keanggotaan. Dokumen terkait kepengurusan, ADRT, kemudian badan hukum dan lain sebagainya itu cukup melalui sipol nanti di KPU. Nah, kita diamanahkan untuk verifikasi administrasi khususnya keanggotaan nantinya. Cuman sumber rujukan kita memverifikasi itu adalah dokumen yang diajukan oleh partai politik. Karena yang mengajukan dokumen itu adalah partai politik, yang input sendiri itu partai politik. Jadi bukan KPU yang input, tapi partai politik. Nah, itu yang akan kita verifikasi khususnya untuk kabupaten kota, itu verifikasi keanggotaan. Ya. Terkait dengan kesiapan KPU Kota Jakarta dalam tentu secara lebih luas itu persiapan untuk kesuksesan pemilu tahun 2024 begitu. Itu apa yang dilakukan atau kesiapan KPU Kota Jakarta seperti apa? Ya, baik. Maaf tadi saya nambahkan terkait dengan ketugasan KPU Kota Jakarta. Selain verifikasi administrasi juga nanti faktual. Nanti faktual tapi melalui sipol nanti ya. Jadi dua itu nanti yang akan kita kerjakan di KPU Kabupaten Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan kita di Kota Jakarta ini, setelah keluarnya putusan peraturan KPU ini nomor 4 tahun 2022 ini, tentu kita harus menginternalisasi peraturan itu supaya pemahamannya itu kita jelas dan komprehensif ya. Komprehensif, dan memang karena KPU adalah lembaga hierarkis, kita harus siap untuk melaksanakan pemilu 2024. Dan untuk bagi tahapan untuk terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini, kan nanti KPU Kota Jakarta akan tetap melayani peserta maupun pemilih yang mau konsultasi, atau bahkan pemilih itu atau masyarakat itu mau mengecek atau memastikan dirinya itu terdaftar sebagai anggota atau tidak juga dapat dilakukan oleh KPU Kota Jakarta. Dan KPU Kota Jakarta siap melayani pemilih, siap melayani peserta, dan siap insya Allah melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pemilu 2024. Begitu Pak Pergi. Ya, terima kasih Mas Erizal. Saya kira menarik ya pembahasan kita kali ini begitu, dan KPU Kota Jakarta teman pemilih nanti akan bekerja secara profesional, berintegritas, tentu transparan, dan kerja-kerja KPU Kota Jakarta bisa teman-teman lihat di berbagai kanal, dan tentu kalau berkenan nanti mungkin bisa berkunjung bertanya ke kantor KPU Kota Jakarta. Saya kira cukup kita kali ini, podcast kita kali ini, kesempatan kita kali ini, dan kita berjumpa di video-video atau podcast selanjutnya. Salam bahagia. Terima kasih teman pemilih. Terima kasih Pak Pergi. Terima kasih Mas Erizal.